ini kita akan cerita lagi sama-sama, belajar bersama-sama tentang hal-hal yang bisa membuat keluarga kita semakin sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Setuju ya, Bu? Ibu, siapa yang sudah menikahnya di atas 25 tahun? Oh, Masya Allah, wow, barakallah. Ya, mudah-mudahan setiap kita belajar kita tambah cinta suami, tambah cinta anak-anak, tambah cinta orang tua kita, tambah cinta saudara-saudara, tambah cinta mertua. Iya, waktu itu kita sudah belajar ya, ibu mertua harus diberikan kebahagiaan dan kesenangan ya. Kenapa coba? Ingat? Karena sinyalnya ibu mertua kita itulah yang ada di suami kita. Ingat ya pelajaran itu ya. Kalau teman-teman lupa silakan lihat di YouTube. Jadi sinyalnya, sinyal ibu yang dari mitokondrianya ibu ini akan ke suami. Sehingga kalau ibu mertua sedih maka suami 3 kali sedih. Kalau ibu mertua bahagia maka suami 3 kali bahagia. Maka siapa yang harus diberikan kesenangan dan kebahagiaan? Ibu mertua. Walaupun tidak cocok. Itu biasa. Ya, iya, tapi bikinlah dia senang, bikinlah dia bahagia ya. Kalau mau suami kita 3 kali ya. Siapa punya anak laki? Ajarkan dari kecil. Dirimu milik ibumu. Yeah. Ajarkan istrimu untuk bahagiakan ibumu. Agak ekstrim kalimatnya. Apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Apakah semakin besar rasa cintanya atau pudar? Oh, terdengar ada kalimat jawaban pudar. Tergantung situasi. Allahu Akbar. Yang bagaimana yang membuat pudar? Situasi bagaimana yang membuat pudar? Hah? Tanggal tua, ya Allah. Aduh. Situasi yang bagaimana yang membuat perasaan kita berbinar-binar cinta kita pada pasangan hidup kita? THR. Ya Allah, berarti cuma setahun sekali. Aduh. Baik. Ya. Begini. Kita nih kalau nggak banyak bertaklim pasti cinta pudar. Saya bersyukur sekali, subhanallah, masya Allah ya, tabarakallah Ibu Vera bikin sekolah ini sekolahan loh ini. Ya, sebentar lagi lulusan sini ada titelnya, certified, ya, istri soleha, CIS, certified istri soleha. Wah, ya, ya. Kita kalau nggak banyak belajar, masya Allah. Karena perbedaan laki-laki perempuan kita selalu misunderstand ya. Sudah pernah ya, ingat ya. Jadi kita sudah belajar tentang perbedaan laki-laki perempuan. Insya Allah tambah paham, tambah sayang. Kita sudah belajar watak ya. Kebutuhan emosi suami lewat watak. Kita sudah belajar emosi. Sekarang kita belajar lebih dalam lagi adalah bahasa kasih. Ini unik ini ya. Iya. Ada teman saya karena habis reuni ya, kemarin ada teman saya curhat begini. Kebetulan laki-laki nih. Aisyah. Iya, kenapa? Ini karena temen SMA ya. Gue heran. Apaan sih lo? Heran apa? Gue tuh udah puji-puji bini gue ya. Gue udah bilang gue cinta sama lo. Gue gak bisa hidup sama lo. Lo lah segalanya bagiku. Gitu ya. Tapi dia masih marah juga. Terus malah dia bilangin gue, ya, lo gak pernah buat apa-apa. Wah, ya, tempat sampah lo sering lupa angkat. Istrinya ngomong gitu. Ya, barang-barang susah banget lo atur kembali, gitu kan? Oh, bini lo ngomong gitu? Iya Aisyah.
Kenapa ya? Kan katanya perempuan senang dipuji-puji. Saya udah puji malah dia marah. Terus lama-lama pudar cintaku padanya. Wow. Waktu itu, berapa hari yang lalu tuh saya buka puasa sama-sama teman-teman Al-Azhar 87. Barangkali ada teman-teman sini, Mbak Era mana? Untuk santunan 1000 anak yatim. Di sela-sela itulah dia tahu karena saya senang kasih konseling, dia tanya sama saya. Saya bilang gini, kamu harus belajar banyak. Kemana Aisyah? Sayangnya rumil untuk ibu-ibu. Jadi gimana Aisyah? Buka YouTube Dr. Aisyah Dahlan. Masya Allah. Karena dia baru belajar dari awal ya. Nah sekarang bahasa kasih. Masya Allah. Ya, nah ini. Jadi setelah kita udah belajar banyak dan kita tentu sudah tahu dan itu yang nomor satu harus dipegang bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya, itu harus dipegang. Ditambah lagi ilmu-ilmu yang mendalam dari penelitian-penelitian, Masya Allah ya. Jadi ada sesuatu yang kita harus tambahkan. Apa itu? Rupanya suami istri itu berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Bahasa. Maksudnya apa Bu Aisyah? Nanti kita belajar ya. Di dunia ada bahasa kan Bun? Banyak ya? Bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa semuanya ada bahasa. Kebayang nggak Ibu kalau seorang nih orang Arab bilang ana uhibbu anti ya, tapi bilangnya sama orang Cina yang sama sekali nggak pernah belajar bahasa Arab. Sebesar-besarnya dan seulang-ulangnya orang Arab ini bilang ana uhibbu anti ya habibi, Masya Allah gitu ya. Itu orang Cina ayah sesek ini ya, nggak ngerti walaupun ini yang orang Arab ini menceritakan atau mengatakan saya cinta padamu atau saya suka samamu dengan penuh ya cinta. Tetapi diutarakan pada orang Cina yang sama sekali nggak pernah belajar bahasa Arab, Cina asli, ya karena ada juga Cina Arab, nah Cina asli, ya, nah itu seperti itu juga rupanya kita selama ini. Saya juga baru tersadar selama ini. Saya cerita atau saya mengungkapkan rasa cinta sama suami, ya, tapi dia tidak paham. Kok bisa Bu Aisyah? Bukannya sama bahasa kita, sama-sama bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia. Tetapi bahasa kasih itu ada perbedaannya ya, kita belajar. Apa sih bahasa kasih? Kenapa enggak bahasa kasih sayang? Bahasa kasih dulu. Bahasa kasih itu cara mengutarakan cinta yang dilakukan dan dimengerti oleh orang lain. Mengutarakan cinta ya yang dilakukan dan dimengerti orang lain. Masih bingung? Hebat. Tapi kenapa cuma bahasa kasih Bu Aisyah? Justru kita kasih dulu, maka akan dapat sayang dan cinta. Ini namanya bahasa kasih, ya bahasa kasih. Ini internasional, ya. Love languages, ya love language. Ada istilah the 5 love languages. Ini istilah internasional secara psikologi dan ini disebut oleh seorang dokter yang bernama Dr. Gary Kempton, ya. Tetapi ini semua diajarkan dalam ad-dinul Islam. Hanya kita mencoba untuk mensistematikan ya, supaya sistematis. Sekarang gini. Kita harus mempelajari dasar-dasar bahasa kasih pasangan kita jika kita ingin menjadi komunikator cinta yang efektif. Waduh, apalagi nih Bu Aisyah? Ya. Baik. 5 jenis bahasa kasih. 1, kata-kata pendukung atau pujian. Ini bahasa kasih. Ya. Apakah itu memuji? Apakah itu membesarkan hati? Ya. Apakah itu kata-kata yang ramah? Ini masuk kategori sini.
bahasa kasih. Ada kasus juga seorang istri kesel sama suaminya. Karena apa? Istrinya minta kamarnya dicat baru. Terus saya tanya, ibu sudah bilang sama suaminya? Sudah Bu Aisyah, sudah sejak 9 bulan yang lalu. Tapi dia gak kerja-kerjain. Oh ya? Iya. Ibu bilangnya gimana? Udah bilang bahasanya lembut. Mas, tuh dong kamar dicat baru. Oh, saya udah langsung tahu nih ada keliru nih cara penyampaiannya. Ya, oke. Suami ibu jadinya senangnya apa? Tapi Bu Aisyah kalau cuci mobil ya Allah, itu kinclong banget dilapisi itu lilin-lilin mobilnya. Wax ya? Oh gitu. Berarti dia rajin dong? Iya sebetulnya rajin. Cuman kamar aja dia nggak mau cat. Nggak, saya harus cari tahu dulu. Ini suaminya nggak mau ngecat kamar, rajin apa males? Maka saya tanya, apa yang dia lakukan setiap hari? Nyuci mobil, seperti apa? Kinclong banget, berarti rajin dong. Iya. Gimana ya Bu Aisyah ya? Boleh nggak saya kasih tahu kamu? Saya bilang sama istri ini. Apa Bu? Stop untuk suruh suamimu ngecat kamar. Loh, kok disuruh stop? Bukannya kan saya memang mau dia suruh ngecat kamar. Kamu stop ngomongnya, nanti dia ngecat. Lihat, percaya sama saya. Sok tahu banget ya. Bisa begitu Bu Aisyah? Iya. Dia mulai nggak percaya nih istri ini. Kayaknya gue salah datang nih. Kata si dalam hati, kelihatan dari mukanya tuh. Kita kalau udah curhat 21 tahun sama orang udah kelihatan mukanya tuh. Kalau mulai-mulai denial itu yang menolak gitu kan. Oke. Lah ibu ngapain datang sama saya? Ibu datang sama saya kan? Nah kalau orang yang kayak gini harus agak-agak tegas. Nggak boleh terlalu lembut. Ibu datang sama saya kan? Mau dapat nasihat dari saya? Iya Bu Aisyah, ikutin. Jadi saya jangan minta lagi dia cat kamar. Iya. Terus saya harus apa? Ibu puji terus suami ibu. Saya keren banget ya, kamu nyuci mobilnya sampai kinclong kayak gini. Setiap apa yang dia lakukan ibu puji. Hah? Terus kapan ngecat kamarnya? Udah ikut aja dulu. Emang ya ibu-ibu 20.000 kata ya? Dinasehatin ya? Iya oke. Benar. 3 minggu berikutnya dia datang. Bu Aisyah, kamar saya sudah dicat. What? Ibu suruh? Enggak kan ibu bilang suruh stop nyuruhnya. Oke, terus ibu apa? Bu Aisyah kan suruh saya muji dia setiap apa yang setelah dia lakukan. Iya, akhirnya dia ngecat kamar. Betul kan? Iya. Itu namanya bahasa kasih, kata-kata pendukung. Kalau suami kita termasuk orang yang bahasa kasihnya adalah pujian, maka kalau mau nyuruh sesuatu puji dulu. Gitu. Tapi yang ikhlas dong. Jangan-jangan ibu terinspirasi gara-gara cerita ini. Ngecat kamar. Ya? Iya. Ini kata-kata pendukung pujian termasuk itu kata-kata yang ramah, kata-kata yang membesarkan hati. Terkadang ada pasangan kita, dia punya bakat, dia punya potensi, dia punya kehebatan, cuman ragu. Ada cerita lagi. Istrinya tuh seneng banget nulis artikel tapi di apa ya? Bukan di majalah tapi di tulisannya dia sendiri gitu ya, dia ngetik gitu. Iya blog ya, blog ya namanya ya. Ya, ini maaf ini zaman kolonial jadi nggak tahu. Nah, jadi suaminya suatu ketika sudah 5 tahun istrinya nulis gitu, suaminya suatu ketika baca bagus ya, gitu. Terus dia datang sama istrinya, sayang, itu tulisanmu bagus loh, ya. Coba kamu kirim ke artikel majalah situ, biar orang pada tahu semuanya kan gitu ya. Terus istrinya gitu, apa iya?
Ah biasa aja. Enggak, bagus banget. Ah biasa aja. Kenapa? Karena istrinya pernah tahun lalu kirim ke artikel ke majalah ditolak. Ditolak. Tahun lalu ya. Ya, ini tulisan sekarang. Betul, bagus, percaya sama saya kan suamimu. Oh, suaminya pergi, tuh istri bengong dia langsung. Apa iya ya? Apa iya ya? Oh, tahun lalu kan saya ditolak oleh majalah. Sekarang berarti ada kemajuan saya dalam menulis. Oh iya, ya sudah. Akhirnya minggu depannya dia masukkan ke majalah-majalah dan akhirnya betul-betul bagus dan akhirnya menjadi penulis majalah tetap. Dia lakukan karena ada kata-kata pendukung dari pasangan hidupnya gitu. Ya, berarti bahasa kasihnya dia adalah pujian. Ya, ya. Ada lagi kah bahasa kasih? Ada. Saat-saat mengesankan atau waktu. Ada kasus lagi gini. Kita ngomong kasus nggak apa-apa ya, soalnya saya bertahun-tahun penuh kasus. Maksudnya penuh kasus yang ditangani ya. Ada seorang istri gini, Bu Aisyah, suami saya tuh muji terus. Saya sih seneng, cuman kayaknya ada sesuatu yang kurang apa ya. Kenapa? Ibu kenapa maunya? Dia itu selalu pergi, saya selalu ditinggal. Ya, jadi saya nggak punya waktu sama-sama dia. Itu saya nggak srek banget. Tapi suami ibu muji terus, iya muji terus, tapi kok nggak srek, kenapa nggak ada waktu? Berarti bahasa kasih dia adalah waktu. Ya, saat-saat yang mengesankan, waktu. Nggak semua orang ya bahasa kasihnya waktu juga. Ada ibu begini, ada istri begini. Saya mah biarin, suami saya pergi biarin. Ada yang begitu kan? Asal apa? Asal dia kalau ketemu muji gue. Berarti bahasa kasihnya pujian, bukan waktu. Ya. Nah, waktu yang mengesankan itu yang kayak apa? Apakah dia ada dan kita ada? Ya. Yang diminta adalah kebersamaan, bukan kedekatan. Ya. Kita di restoran kan ada orang dekat kita. Itu namanya kedekatan. Tapi tidak kebersamaan karena tidak sama-sama membahas sesuatu gitu. Waktu yang diminta di sini adalah juga yang enggak lama, tapi ya sama-sama ngomong dan sama-sama matanya berbinar-binar gitu. Umi, apa? Cantik banget sih hari ini. Ada tuh perempuan kayak gitu ya. Makanya kalau dipuji langsung Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Abi. Langsung ingat ilmu kita, laki-laki tidak suka ditatap mata, kalau suami lihat kita, kita langsung tunduk. Merahnya bukan lagi blush on, tapi betul-betul dari dalam gitu ya. Iya, ngobrol sana sini tentang anak sekitar 30 menit ya. Sama-sama tidak sambil pegang PA gitu. Itu yang disebut saat-saat mengesankan. Seorang bapak ya, dia gilingkan itu bola sama anaknya sampai lihat anaknya, oh ya, itu juga saat-saat mengesankan karena betul-betul memperhatikan. Lain yang seorang bapak pegang gadget, itu bukan waktu mengesankan. Ya. Kita 8 jam di kamar, suami pegang gadget, istri juga pegang gadget 8 jam. Itu bukan waktu mengesankan. Kecuali waktu pegang gadget dan gadget kita chattingan. Saya sering begitu, karena saya tahu laki-laki senang benda dan sekarang era gadget. Saya senang tuh, apalagi Ramadan. Kan suami sampai di rumah jam 12 malam kan udah gak bisa ngomong kan. Tapi mukanya ke gadget kan. Saya tanya, Mas mau sahur apa? Suami saya di sini nih. Telur aja deh. Alhamdulillah.
Ini juga waktu mengesankan di era milenial. Paham ya? Kalau zaman dulu nggak ada, suami istri sore-sore duduk gitu, ya Allah ya. Oke ya. Apalagi bahasa kasih? Sentuhan fisik. Siapa yang dikit-dikit suaminya peluk ibu? Tidak di dalam kamar loh. Jalan aja ibu diginiin. Ada? Berarti suami kita bahasa kasihnya sentuhan fisik. Kalau suami saya enggak. Disuruh baru, Mas, pegang dong. Hilang loh bininya nih. Bener loh, pernah suatu ketika suami saya kalau jalan kan selalu di depan. Ya, dia bukan bahasa kasih sentuhan fisik, dia di depan. Saya jalan di belakangnya. Nah, maklum ya kalau sekarang jalannya, tengah jalan ketemu tuh, Bu Aisyah gitu kan. Saya berhenti lah, cium-cium foto-foto, itu dia sudah di 2 kilo. Dia balik, mana biniku? Mana biniku? Ya, itu. Nah, ada pasangan hidup yang begini. Dikit-dikit meluk, dikit-dikit usap-usap kepala, dikit-dikit tepok-tepok. Itu berarti bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ada juga kita peluk-peluk dia gini tanpa rasa. Ada ya? Sebel nggak, Bu? Banget. Kalau nggak punya ilmu. Ya, coba tes deh kalau suami ibu peluk-peluk itu dan dia agak begini, berarti bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik. Tidak usah paksa lakukan itu. Takutnya. Iya kan, sering tuh ada yang kayak gitu kan? Ibu merasa kenapa sih kita kan sudah muhrim, harusnya pelukan, gandengan gitu ya. Banyak yang nggak suka bukan karena tidak cinta sama ibu, bukan. Bukan tidak cinta sama istrinya, bukan. Bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik. Ini di luar hubungan intim ya. Kalau suami istri mah nggak pakai bahasa kasih, mah hubungan intim harus lah ya. Tapi di luar itu kalau ada suami touching kita apa itu dia bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ya, dia lagi masak, dipeluk istrinya, malah dipegang tangannya. Berarti tuh suami bahasa kasihnya sentuhan fisik. Kalau dapat suami yang bahasa kasihnya nggak sentuhan fisik, apa dia bilang? Apa sih lo? Apa nggak tertoreh perasaan kita, Bu? Untung ada ilmu istighfar, kita mundur langsung, astagfirullah. Daripada ibu digitukan, mendingan belajar bahasa kasih, ya. Mulai ini kita nanti ya. Ada lagi kah bahasa kasih Bu Aisyah? Ada kan, ada 5. Pelayanan. Tadi tuh kisah yang pertama tadi, yang istrinya dipuji-puji, dia malah nggak bahagia karena suaminya nggak angkat tempat sampah, ya, nggak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya. Kalau ada yang kayak gitu, itu bahasa kasihnya namanya pelayanan. Ibu, siapa yang suaminya? Kalau HP-nya ibu rusak, dia yang panik, dia yang betulin, dia ada. Itu suami saya tuh. Mas, HP aku rusak. Ingat ilmu lama kan? Kalau kita ngomong berdua sama suami agak manja dan nyaring. Ingat? Belajarlah pada Syahrini. Saya suka banget lihat-lihat itu. Oh, kayak gini ya, Masya Allah. Tapi hanya pada suami ya. Hanya pada suami ya. Itu perbedaannya. Dulu gini. Kalau dulu nih belum belajar. Ya, HP aku rusak. Sok-sok mandiri gitu kan. Sekarang ya HP aku rusak. Muka dia tetap rata kan, namanya juga laki. Kenapa begitu? Banyak yang konseling. Jadi hang. Sini. Nah, kacamata apa segala macam, semuanya dia layani. Itu namanya bahasa kasih pelayanan. Ya. Yang kelima, menerima hadiah. Ada istri dikasih waktu sama suaminya masih kurang marem. Karena tidak pernah dikasih hadiah sedikit pun. 30 tahun bersama, kembang aja nggak pernah dikasih. Ya, makanya selama 30 tahun suaminya udah ngomongnya baik,
ya, sudah melayani, tapi apa ya? Masih garing. Karena rupanya sang istri ini bahasa kasihnya menerima hadiah. Ya, menerima hadiah.